Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai sheet penjualan barang, data barang, dan nota penjualan barang. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai laporan penjualan barang. Di sini kan kalian sudah mengisi untuk harga satuan dan jumlah beli secara manual. Jangan lupa untuk harga satuan sampai ke bonus itu diubah tipe datanya menjadi accounting. Nah, untuk harga bayar, dapat dilihat di modul itu, harga bayar itu kalian tinggal mengalihkan harga satuan dikali dengan jumlah beli. Jadi kalian bisa langsung mengalihkan harga satuan dikali, kalau kali itu kalian pakai lambangnya bintang ya, kali dengan jumlah beli. Nah, kalau sudah ketemu satu ini, kalian nggak perlu repot-repot ngisi bawahnya dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah beli sama kayak yang di atasnya tadi. Kalian tinggal mendrag sel yang pertama ini sampai ke sel yang ingin kalian isi datanya. Nah, itu maka secara otomatis nanti yang lain ikut mengikuti langsung. Jadi buat harga bayar silver twin besar itu udah kali harga satuan dikali jumlah beli dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk pajak di modul juga bisa dilihat pajak itu adalah harga bayar dikali dengan 10%. Ini juga sama, kalian tinggal mengalihkan aja harga bayar dikali 10%. Ini dan kalian enter. Kalau udah ketemu, tinggal kalian drag ke bawah. Nah, untuk di diskon ini kita mulai menggunakan fungsi if. Jadi diskon itu di modul syaratnya adalah seperti ini. Jika jumlah beli lebih dari sama dengan 50, maka mendapatkan diskon sebesar 7,5% dari harga bayar. Kemudian syarat yang kedua, jika jumlah beli lebih besar dari 25, maka mendapatkan diskon sebesar 3% dari harga bayar. Selain itu, tidak mendapatkan diskon. Nah, kita mulai ketik dulu ya fungsi if ini. Jadi kita ketik sama dengan if. Ini maka akan muncul kan fungsi if, kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa dilihat struktur dari fungsi if itu sendiri. Jadi fungsi if itu strukturnya yang pertama ada logical test. Logical test ini bisa kita bilang juga syaratnya. Kemudian yang kedua ada value if true. Jadi hasil jika syarat itu terpenuhi. Dan yang ketiga adalah value if false. Jadi yang value if false itu merupakan jika syarat itu tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan si value if false ini. Jadi value if false itu hasil jika syaratnya tidak terpenuhi. Kita mulai ya terjemahkan ini menjadi rumus di Excel. Jika itu kan dilambangkan dengan if. Jadi ini if jika kita ketik jumlah beli berarti kita klik aja jumlah beli lebih besar sama dengan, jika jumlah beli lebih besar sama dengan 50, maka jadi titik koma di dalam Excel itu bisa dibaca sebagai maka pada fungsi if itu. Jadi maka 7,5% maka kan di sini maka mendapat diskon sebesar 7,5% dari harga bayar. Jadi ini 7,5% dari harga bayar, berarti 7,5% dikali dengan harga bayar. Nah, ini untuk syarat yang pertama sudah selesai kan, sampai value if true. Jadi kita lanjut syarat yang kedua. Untuk syarat yang kedua kita pakai if lagi. Jadi titik koma if. Kenapa value if false nya nggak
nggak diisi dulu buat syarat yang pertama, jadi nanti kita isinya di terakhir aja. Jadi satu value if false tapi untuk dua syarat kayak gini kan. Ini kan kalau value if false-nya itu tidak mendapatkan diskon kalau kedua syarat ini tidak terpenuhi. Jadi kita lanjut dulu untuk syarat yang kedua. Jika jumlah beli lebih dari sama dengan 25, maka itu adalah titik koma. Di sini juga bisa dilihat ya kalian, kalau misalkan kan tadi udah disepakatin di awal kita menggunakan bahasa Indonesia semua. Kalau menggunakan bahasa Indonesia bisa dilihat di sini pemisah antar argumennya itu adalah titik koma. Antara logicalitas dengan value if true ini dipisahkan dengan titik koma. Sedangkan kalau kalian komputernya atau laptopnya menggunakan bahasa Inggris, di sini pemisah antar argumennya itu menggunakan koma. Jadi terkadang kan ada yang Kak, rumusnya udah benar, udah sama, tapi nggak bisa ketika di enter gitu, rumusnya nggak berjalan. Itu karena mungkin kalian menggunakan bahasa Inggris. Untuk mengubah ke bahasa Indonesianya, kalian bisa lihat video yang pertama yang udah di-share untuk mengubah ke bahasa Indonesia. Nah lanjut, maka diskon sebesar 3% dari harga bayar. Jadi 3% dikali harga bayar. Kalau udah selesai, berarti tinggal kita isi value equals-nya maksudnya. Maka selain itu tidak mendapat diskon. Kita isi dengan 0, maka isinya 0. Kalau misalkan syarat ini tidak terpenuhi, maka nanti diisinya adalah 0 atau tidak mendapatkan diskon. Nah, buat di belakangnya dikasih kurung tutup. Ini kan satu kali buat kurung tutup ini, ditambah lagi satu kali lagi untuk kurung tutup yang di depan. Ini juga harus diperhatikan ya, buat buka kurung dan tutup kurungnya harus sama, nggak boleh kebanyakan buka kurungnya atau kebanyakan tutup kurungnya, nanti rumusnya juga nggak mau berjalan gitu. Dan enter. Nah, di sini ini kan tidak menghasilkan apa-apa, sebenarnya ini kan hasilnya 0, tapi balik lagi ke video yang pertama, karena ini sudah diubah tipe datanya menjadi accounting, jadinya secara otomatis dia munculnya ada garis strip, itu menandakan bahwa dia hasilnya 0. Kalau udah tinggal kita drag ke bawah seperti biasa. Lanjut ke total bayar. Total bayar ini tinggal kita harga bayar ditambah pajak dikurang diskon. Jadi tinggal kita langsung masukin aja rumusnya. Harga bayar ditambah pajak dikurang diskon. Seperti biasa ya, cuma ini tambah kurang matematika biasa. Dan enter. Setelah itu kita drag lagi ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut buat ke kolom bonus. Jadi di kolom bonus ini kita juga menggunakan fungsi if. Nah, di modul itu bisa dilihat syaratnya bonus itu jika total bayar lebih dari sama dengan 750.000, maka mendapat bonus berupa kaos. Jika total bayar lebih dari sama dengan 450.000, maka mendapat bonus berupa payung. Selain itu tidak mendapat bonus. Nah, sekarang kita terjemahkan menjadi rumus biasa ya. Jadi sama dengan if atau jika total bayar lebih dari sama dengan 750.000. Ingat ya, buat kita nulis nominal itu jangan pakai titik, karena kalau pakai titik itu nanti kebacanya sebagai teks. Sedangkan kan ini total bayar berupa bilangan atau accounting gitu, kita masukinnya bukan teks. Jadi ini jangan pakai titik biar rumusnya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, maka mendapat bonus berupa berupa kaos. Jadi di sini kan kata-kata kaos. Kalau kata-kata kita harus pakai kutip 2 agar muncul nantinya. Jangan lupa kalau kata-kata atau teks itu kita pakai ketik 2 supaya nanti muncul. Nah, setelah itu kita lanjut ke syarat yang kedua, berarti kita titik koma pakai if lagi jika total bayar lebih dari sama dengan 450.000, maka mendapat bonus berupa payung. Nah, kalau udah untuk value if false-nya atau jika syaratnya tidak terpenuhi, tidak mendapat bonus. Nah, tidak mendapat bonus ini berarti kan sel di kolom bonusnya itu dikosongkan. Dikosongkan itu kita pakai kutip 2 dua kali. Kutip 2 dua kali. Yaitu kasih titik kurung 2 kali, lalu enter. Nah, di sini yang pertama itu kosong, itu berarti karena total bayarnya itu tidak lebih dari 750.000 juga 450.000. Jadi dia tidak mendapatkan bonus apapun, makanya selnya kosong. Nah, kita drag ke bawah untuk lihat yang lainnya. Nah, ini. Ataupun kita bisa ubah ini. Kalau kita nggak mau kosongkan tapi kita mau isi dengan tanda strip, berarti kita tinggal kasih tanda strip. Tapi jangan lupa strip itu kan merupakan teks, jadi kita kasih kutip 2 dua kali. Ini kita drag lagi ke bawah. Nah, maka kayak gini hasilnya. Nah, di sini untuk total penjualan seperti biasa kalian tinggal pakai rumus sum untuk menjumlahkan beberapa data. Tinggal kalian pakai rumus sum dari total bayar. Total penjualan itu penjumlahan dari total bayar ya. Buat ini di sini yang di terakhir ini nggak usah dikasih rumus if-nya ya buat bonus. Jadi bonus cukup sampai ke ini, ke di atas ini. Nah, di sini di penjualan barang sudah selesai, kita pindah ke data barang. Nah, di data barang ini kita nggak ngapa-ngapain karena data barang ini berfungsinya sebagai database untuk nota penjualan yang bakal kita buat selanjutnya. Jadi ini merupakan database-nya atau data pokok yang bakal kita gunakan di nota penjualan barang. Nah, di sini buat nota penjualan barang, nomor nota, kepada yang terhormat, nomor HP, dan tanggal nota itu kalian isi sendiri secara manual boleh. Nah, buat di nomor HP, buat nomor handphone, kalau misalkan ini kalian tipe datanya masih general, kan biasanya general itu kalian ketik 08 nana kalian enter itu, maka nanti nolnya nggak muncul buat si nomor handphone, sedangkan nomor handphone pasti depannya pakai 0 dong. Nah, maka dari itu kalian ubah dulu tipe datanya menjadi teks, kemudian kalian ketik lagi nomor handphone. Nah, baru muncul. Jadi untuk nomor handphone atau untuk yang depannya ada nolnya, kalau kalian mau munculkan itu menggunakan tipe datanya teks. Kenapa kalau general itu nggak muncul? Karena kalau general kemudian kita masukkan angka seperti ini, nanti otomatis dia kebagian sebagai number. Sedangkan kalau number itu depannya 0 itu kan tidak berarti apa-apa. Jadi walaupun dihilangkan itu pun bilangannya akan tetap sama gitu, kecuali ada komanya ya. Jadi untuk nomor handphone itu kan juga nggak bakal kita operasikan, itu hanya sebagai tulisan gitu, yang nggak akan kita jumlahkan, nggak akan kita kurangkan, nggak akan kita bagi. Itu nggak apa-apa, kita pakainya teks supaya 0 di depannya itu muncul. Nah, buat tanggal nota ini jangan lupa kalian ubah tipe datanya menjadi date. Boleh long date, boleh short date, terserah kalian. Tapi saya di sini pengen pakai long date. Nah,
Untuk memunculkan tanggal pada hari ini ataupun tanggal setiap kalian buka sheet ini adalah kalian pakai rumus now dalam kurung ini. Nah, secara otomatis nanti dia akan muncul tanggal hari ini ya, 15 April nih. Ini juga akan berganti kalau misalkan kalian bukanya besok lusa, itu akan berganti sesuai tanggal yang tanggal hari ini gitu. Nah, kalau udah kita lanjut buat ke kode barang. Di kode barang ini bakal kita jadiin list kode barangnya. Caranya itu adalah kita ke tab menu data, kemudian kita klik data validation. Nah, di sini allow-nya kita ubah menjadi list. Nah, buat source-nya itu kita klik ini yang pojok kanan. Terus kita ke data barang, kemudian kita blok kode barang dari B001 sampai B015. Kalau udah kita klik lagi yang pojok kanan ini, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, pada saat di data validation ada beberapa kasus kalau pas milih source-nya nggak bisa pindah sheet ke data barang. Jadi dia itu karena Excel-nya di bawah 2016 biasanya. Kalau di bawah 2016 itu dia nggak mau pindah sheet. Jadi mau nggak mau data barang ini harus kita copy paste dan pindahkan ke penjualan barang supaya kode barangnya itu bisa kita list seperti ini. Dan buat VLOOKUP juga nanti kan kita pakai VLOOKUP, dan kalau misalkan Excel di Apps 2016 ini kalian bisa pindah ke sheet database-nya. Tapi kalau lagi-lagi Excel di bawah 2016 itu nggak mau pindah ke sheet database-nya. Jadi kalian harus pindahin tabel database-nya ini ke nota penjualan barang. Boleh di sampingnya, boleh di bawahnya, terserah kalian. Nah, kalau udah kode barang ini yang pertama jadi list, untuk yang kedua, sel kedua sampai sel kelima, ini bisa kalian drag aja supaya yang lain ikut jadi list. Nah, gitu. Nantinya di sini di kode barang ketika kita masukin B005, nanti nama barangnya otomatis akan muncul. Munculnya itu pakai rumus apa? Otomatis untuk munculnya atau nge-search-nya secara otomatis itu kita pakai rumus VLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP ini untuk mencari data menggunakan kata kunci yang sudah kita tentukan berdasarkan tabel database. Nah, caranya kita sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini terlihat struktur dari rumus VLOOKUP. Yang pertama ada lookup value, tabel array, column index number, dan range lookup. Nah, di lookup value itu merupakan kata kunci atau primary key. Jadi kata kunci di mana antar satu data dengan data lain itu tidak boleh ada yang sama. Jadi kode unik atau kata kunci unik yang dimiliki satu data gitu. Nah, lanjut ke tabel array. Tabel array ini merupakan tabel database yang kita punya. Nah, untuk kolom index number ini merupakan misalkan di sini kita nyari nama barang. Nah, nama barang itu ada di kolom berapa? Di tabel database yang kita punya. Nah, namanya kolom index number. Nah, buat range lookup-nya ini ada pilihannya yaitu 0 dan 1. 0 itu untuk false dan 1 itu untuk true. Dimana kalau misalkan 0 atau false itu, kalau misalkan kode barangnya, kalau misalkan kata kunci yang kita masukin salah atau tidak ada di database, maka dia akan memunculkan error gitu di situnya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai range lookup-nya 1 atau true, misalkan kita memasukkan kode primary key-nya itu tidak ada di database, nanti dia akan mencari kode yang paling dekat dengan
yang kita masukkan gitu. Maka dari itu kalau itu bisa jadinya hasilnya salah atau tidak sesuai gitu. Sebenarnya harusnya kode barangnya B001 untuk silver queen misalkan, ketika kita masukin B0000 kan nggak ada di database-nya, tapi dia akan memunculkan silver queen gitu kalau untuk range lookup yang satu. Jadi biasanya kita pakai range lookup yang 0 atau yang false. Nah di sini buat lookup value-nya ini kan yang tidak ada yang sama atau satu data memiliki satu kode unik itu adalah kode barang. Jadi kode barang ini kita gunakan sebagai lookup value. Kode barangnya kita klik, setelah itu titik koma, kita blok tabel array, kita pindah ke data barang, terus kita blok semuanya. Bloknya dari ini ya, B001 sampai ke Rp3.000. Setelah itu kalau udah kayak gini, kalian kunci pakai F4 supaya nanti ketika kita drag ke bawah rumusnya itu si tabelnya itu nggak jalan-jalan. Kalau misalkan nggak kita kunci, nanti ketika kita drag ke bawah nanti tabelnya malah ngebloknya ke B02, B05 gitu, maka jalan gitu buat si tabel arraynya. Harus kita kunci menggunakan F4. Jadi setelah kita blok, kita tekan F4. Setelah itu titik koma, buat kolom index number, ini kan yang tadi yang kita cari adalah nama barang. Nama barang itu ada di kolom berapa, kita hitung 1, 2, jadi nama barang ada di kolom kedua. Kemudian titik koma, kita pakai range lookupnya yang 0 atau false. Nah setelah itu bisa kita tutup, kita enter. Oh iya, pas dari ngeblok data barang ini kita jangan pindah dulu ke nota penjualan barang lagi ya, karena nanti di sini di rumusnya akan muncul nota penjualan barang, sheet nota penjualan barang. Jadi lebih baik kita selesaikan dulu rumus VLOOKUP-nya di sini. Nah kalau udah bisa kita enter. Nah, di sini muncul hashtag N garis miring A. Kenapa? Karena kode barangnya atau primary key-nya itu tadi belum kita masukin atau masih kosong. Jadi dia memunculkan error. Kalau udah kita masukin, bisa muncul nama barangnya. Nah, gimana kalau kayak gini kan? Ini kan ceritanya kita membuat nota penjualan barang untuk minimarket, Mardali Mart gitu. Kalau misalkan belum ada yang beli, maka nama barangnya munculnya hashtag N garis miring A. Ini kan kurang rapi dan kurang enak dilihat gitu ya. Maka dari itu, untuk menghilangkan errornya ini, kalau kayak gini kan udah enak dilihat. Untuk menghilangkan errornya ini kita pakai if error. Jadi ketika nanti kode barangnya belum diisi, ini nama barangnya tetap kosong. Jadi kita pakai di depan VLOOKUP-nya kita pakai fungsi if error dan kurung, tinggal kita tambahin fungsi if error di depannya. Kemudian strukturnya itu kan value dan value if error. Value-nya tuh ini akan menghasilkan ini. Kalau misalkan error muncul N garis miring A ini kayak gini, memunculkan error kayak gini, tinggal kita tambahin di belakang rumus VLOOKUP titik koma, tanda petik 2 kali. Artinya kalau misalkan ininya error, fungsi VLOOKUP-nya ini error, bakal munculnya adalah kosong. Dilambangkan dengan tanda petik 2 kali. Kemudian ditutup. Kita enter. Nah, ini akan kosong. Kita drag ke bawah. Nah, kosong. Kalau kita masukkan kode barangnya, nah dia akan muncul secara otomatis. Nah, buat di harga ini juga rumusnya sama kayak nama barang. Tinggal kita ubah kolom index number-nya aja. Jadi kita bisa copy paste rumusnya dari sini. Dan kalau udah kita ke harga, kita paste, kita ubah kolom index number-nya. Kalau tadi nama barang itu kan di
kolom 2, kalau harga ada di kolom 3, jadi tinggal kita ubah kolom index numbernya jadi 3. Nah, muncul kayak gini. Juga bisa kita drag ke bawah. Buat jumlah itu kita masukinnya secara manual aja. Jadi misalkan ada orang yang beli ABC sambal asli sebanyak 4 piece gitu, ceritanya kayak gitu. Jadi kita masukin secara manual. Nah, buat subtotal itu tinggal kita mengalihkan harga dikali dengan jumlah barang. Nah, di sini lagi-lagi kalau misalkan kode barangnya ini 0 atau ininya belum ada isinya, subtotalnya bakal value kayak gini, kurang rapi juga kan, maka kita tambahin if error di depannya. If error. Kita masukin value equals-nya, ketik 2 kali. Nah, kalau udah bisa kita drag ke bawah. Jadi sampai pokoknya dari sini kita bakal selalu pakai fungsi if error di depannya ya, supaya lebih rapi untuk si tabel-tabelnya. Nah, buat total buyer juga, total buyer ini gampang, kita pakai rumus sum, tapi jangan lupa depannya kita pakai if error supaya lebih rapi lagi. Terus kita pakai rumus sum, kita blok aja subtotalnya sampai ke sel yang kelima, habis itu turun. Oh iya, ini kan belum selesai ya buat si value if errornya, jadi titik koma, ketik 2 kali, jangan lupa, baru kita enternya. Kalau kita masukin totalnya, kita bakal muncul harganya gitu. Oke, sampai di sini cukup sekian untuk penjelasan sheet penjualan barang sampai ke nota penjualan barang. Semoga videonya dapat bermanfaat dan bisa dicoba masing-masing di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.